Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman muda terkasih dalam Kristus, selamat siang. Harus diakui dan disadari dan dipahami bahwa pembaptisan itu merupakan inisiatif awal dari Allah. Ini dulu dipahami, bahwa bukan pertama-tama kita yang punya usaha, tetapi kita merespon inisiatif yang berasal dari Allah. Maka ketika Allah memberikan inisiatif itu kepada kita dan kita menerima, maka terjadilah sebuah rahmat yang besar. Dan pembaptisan itu merupakan pintu gerbang pertama dan awal pintu gerbang seseorang dimasukkan menjadi anak-anak Allah dalam keluarga kudus di surga. Maka tidak lain sebetulnya hal yang pertama harus disadari bahwa kita berterima kasih karena Allah yang memberikan inisiatif, lalu kita merespon itu, lalu terjadilah sebuah rahmat terhadap perubahan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memflashback kembali pengalaman-pengalaman tentang pembaptisan, ada banyak hal pengalaman-pengalaman yang menarik. Contoh misalnya, kalau saya baptis bayi, itu banyak hal yang menarik. Sepanjang sebelum baptisan, biasanya para bayi itu ada yang menangis, ada yang dengan senyum-senyum, aneka ragam. Tapi ketika datang di depan altar dan dibaptis, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ekspresinya pun banyak hal yang aneh-aneh. Yang pertama itu tidak menangis ketika dikucuri oleh air dalam baptisan, menangis kejer. Bahkan ada yang sebaliknya yang unik, menangis setengah mati. Sampai mau dipalanya dimiringin, mau dijungkingin, gak bisa. Ketika aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, apa yang terjadi? Tersenyum dengan indah. Ada pula yang ketika baptis dewasa datang setelah baptisan mengatakan, terima kasih Romo, baptisan membawa saya kepada sebuah kedamaian yang sejati. Tapi di luar itu semua ada banyak juga yang tidak memahami. Terima kasih Romo, baptisan yang telah saya terima tidak berguna apa-apa. Nah, misalnya, karena apa? Hidupnya tidak mengalami perubahan apapun. Saya pribadi selalu mengingat tentang baptisan saya. Mengapa? Ternyata ketika saya dibaptis di Katedral Jakarta waktu kecil, itu saya tidak tahu bahwa ternyata imam yang membaptis, Christopher Gandibowo, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ternyata dia menyelipkan doa supaya anak ini menjadi seorang imam. Dan saya tahu setelah saya menerima sakramen imamat dari kedua orang tua saya. Itu sesuatu yang saya ingat sampai hari ini, menjadi sesuatu yang mahal. Bahwa baptisan bukan cuma sekedar ritual, tetapi itulah sakramen, tanda dan sarana keselamatan yang mau diberikan Allah kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika berbicara tentang pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pestanya hari ini, maka ada istilah Latin mengatakan asperges me, percikilah aku. Dan itulah yang sebetulnya harapan sebagai orang beriman terhadap pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Yang adalah sebetulnya itu wujud dari yang namanya kenosis. Kenos adalah pengosongan diri, penghambaan dari Allah sebagai manusia. Kenosis. Artinya wujud ini menjadi sesuatu yang tidak lazim. Ada seorang yang status besar itu mau menghambakan diri, mengosongkan diri menjadi manusia. Dan ternyata pembaptisan itu merupakan titik awal dari karya Yesus dan perutusan Yesus di depan publik. Dan hal ini yang mempunyai makna yang luar biasa bagi kita. Bila kita mau mengkaitkan seluruh hidup dalam kerangka sakramen atau baptisan yang telah kita terima. Kita tahu bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan akan, masih ingat bedanya? Terhadap pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Sudah mulai ada sebuah perpisahan. Lalu mengapa orang yang tidak berdosa, putra Bapa yang tidak berdosa mau dibaptis? Itu yang merupakan tanda solider, tanda empati dengan kita manusia.
Di poin ketiga, kalau mau dipakai sebuah refleksinya, sebetulnya banyak kejadian-kejadian di tempat ini, bahkan di dunia ini, orang yang tidak bisa berempati dan solider adalah orang-orang yang ternyata punya status dan kualitas yang rendah. Tapi orang yang punya status tinggi dan punya kualitas hidup dan iman yang tinggi akan mudah untuk solider dan berempati. Maka tidak jarang Anda kalau mendapati pengalaman-pengalaman konflik di tempat ini, orang yang tidak bisa solider terhadap samanya bahkan berempati, sebetulnya statusnya tidak tinggi. Bahkan kualitas iman dan dirinya itu sangat-sangat rendah. Yesus status yang tinggi, iman yang tinggi, kualitas pribadi yang tinggi, mampu solider dan berempati dengan kita manusia. Yang keempat, lalu apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman simbol-simbol baptisan yang Yesus hari ini terima? Saya mencatat ada 3 poin pemenuhan iman yang dalam Injil hari ini dilukiskan dengan sangat indah. Yang pertama, saya menemukan langit. Langit terbuka. Jadi langit sebuah tanda keterbukaan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan teman-teman muda, langit atau dibilang dalam bahasa Yunani skizo, itu dimaknai sebagai tempat kediaman Allah. Maka tidak heran dalam kitab Yesaya pernah memohon agar Allah berkenan mengoyakkan langit dan turun ke bumi dalam Yesaya 64. Dan kala itu juga mengingatkan kita kepada tirai bait Allah yang terkoyak dari atas sampai ke bawah pada saat Yesus wafat. Terkoyaknya langit menjadi tanda keterlibatan sekaligus keterpihakan atau campur tangan Allah dalam kehidupan kita untuk memenuhi janjinya dan memulihkan komunikasi antara Allah dan manusia serta manusia dengan sesama bahkan semesta. Maka dalam simbol langit sebetulnya sebagai orang yang sudah menerima baptisan, kita diajak untuk mengalami keterbukaan akan campur tangan Allah dalam hidup kita dan jangan pernah menutup diri terhadap campur tangan dalam hidup kita. Dan banyak dalam seluruh pengalaman kita lebih mudah untuk menutup diri dan menganggap diri benar tanpa melibatkan Allah masuk dan terlibat dalam seluruh proses kehidupan kita. Yang kedua adalah merpati. Itu sebagai simbol kedamaian. Roh Kudus itu digambarkan serupa dengan burung merpati yang tidak pernah berantem. Inilah gambaran roh Allah yang mendamaikan, yang melayang-layang di atas air yang dilukiskan pula dalam kitab Kejadian. Bahkan dalam kitab Hosea, burung merpati dipakai untuk melambangkan umat Allah. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Bisa jadi turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati adalah simbol penciptaan baru yang ditandai dengan terbentuknya umat Allah yang baru. Maka dalam simbol yang kedua, sebetulnya kita diajak sebagai orang yang sudah menerima baptis, diajak untuk apa? Terus-menerus mengusahakan kedamaian dan mengalami kedamaian itu sendiri. Kata kuncinya adalah yang pertama adalah mengalami kedamaian dan mengusahakan dan membagikan kedamaian kepada banyak orang, bukan sebaliknya. Maka tidak mungkin kalau Anda tidak memiliki sesuatu, Anda dapat membagi sesuatu. Kalau dalam hidup harian Anda, dalam keluarga Anda mendapati hanya kesedihan, hanya konflik, maka itulah yang dibagikan dalam setiap segi sosial dan berelasi Anda. Maka sebagai orang yang cerdas dan bijak akan gampang untuk memaknai. Ketika orang banyak memberikan konflik, sebetulnya jangan-jangan isi dalam dirinya adalah semua konflik, tidak ada kebahagiaan dan kedamaian. Kalau orang yang mudah berbagi kedamaian, memang isi dalam dirinya adalah damai yang didapati dalam seluruh kehidupan keluarganya. Diajak untuk mengalami kedamaian dan mengusahakan kedamaian. Yang ketiga adalah suara. Suara dari langit sebagai simbol kesaksian. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Sejak semula, yakni sejak sebelum inkarnasinya, Yesus adalah anak Allah. Maka peristiwa pembaptisannya, di mana pada waktu itu diperdengarkan suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," bukan merupakan awal mula pengangkatan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi apa? Tapi lebih merupakan bentuk kesaksian ilahi, pernyataan kepada publik, kepada semua yang hadir dan kita semua, supaya mereka mendengar dan mengimani Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi. Maka sebagai orang yang dibaptis, yang sudah menerima baptis, kita diajak untuk apa? Untuk berani untuk menjadi saksi kebenaran, bukan menjadi saksi kebohongan, bukan menjadi saksi kejahatan. Itu 4 poin besar hari ini yang saya mau ajak. Maka 4 poin aja tuh direnungkan sudah dalam. Apakah aku itu sudah membuka diriku sebagai orang yang sudah dibaptis menjadi bagian Allah. Yang kedua tadi, apakah aku seluruh hidupku sebagai orang dibaptis sudah membawa kedamaian atau malah sebaliknya? Yang ketiga tadi, apakah aku berani menjadi saksi kebenaran, bukan saksi kebohongan atau saksi kejahatan? Ini saja dipahami sebagai orang dibaptis, aman. Problemnya, pemahaman akan baptis yang diterima tidak sedalam terhadap apa yang harus dilakukan dalam hidup Anda. Maka tidak lain hari ini, selain 4 poin besar itu, saya mau mengajak Anda pertama-tama adalah mensyukuri. Kalau Allah mengutus putranya yang terkasih dengan berkenosis menjadi manusia dan mau dibaptis, maka tidak lain yang harus dilakukan adalah mari kita membalas cintanya dengan sikap dan tindakan kita sebagai manusia. Tidak ada yang lain. Maka saya mau mengajak Anda bernyanyi, judulnya Ku Mau Cinta Yesus, supaya Anda lebih juga memahami tentang cinta Allah. Coba D. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi nih, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas tabisan akan baptisan yang telah kami terima, atas seluruh rencana baik yang telah Kau berikan dari awal mula kami dibaptis sampai pada hari ini. Terima kasih Engkau mau terus menerus menjadi Allah yang baik bagi kami, menemani seluruh proses kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan semoga rahmat baptisan yang telah kami terima menyadarkan kami untuk selalu bisa terbuka akan rahmat dan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami, untuk menjadi orang yang selalu membawa damai dan berani menjadi saksi kebenaran dalam hidup ini. Maka ya Allah, sebagai Allah yang baik, berjalanlah bersama kami, temani kami dalam seluruh proses perjuangan kami sebagai teman dan sahabat dalam seluruh kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.